Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jian Vanessa, Prodi Ekonomi Islam, kelas B, dan di sini saya mengambil mata kuliah kelas A, yaitu tentang permodelan dalam ekonomi. Untuk dosen pengampu itu adalah Pak Yanto, SE MSCA. Jadi izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Penelitian saya ini berjudul Melihat Keuntungan Maksimum pada Penjualan Beras yang ada di Kota Pontianak menggunakan metode Langrange. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Jadi sebagaimana kita tahu, dalam menjualkan suatu produk, maka yang ingin dicapai adalah mendapatkan keuntungan yang maksimum bukan dari setiap hasil penjualan kita. Dari hasil penjualan tersebut, yang di sini saya mengambil penelitian adalah beras, yaitu bagaimana menjual beras ecer di pasaran, dan penting sekali untuk melihat harga di pasar. Dan besarnya harga yang diberikan untuk pelanggan akan mempengaruhi jumlah keuntungan yang akan didapatkan. Maka untuk melihat keuntungan maksimum dari penjualan ini, kita melihat dari program matematika. Baik itu bisa digunakan dari program linear, program tak linear, ataupun dinamik dari Selen 2. Selain itu, di sini saya lebih menggunakan optimasi dengan kendala persamaan. Inti dengan digunakannya pada metode ini adalah mengubah titik ekstrem terkendala menjadi persoalan titik ekstrem bebas kendala sehingga dapat ditemukan solusi untuk memperoleh keuntungan maksimum dengan metode Langrange. Apa sih rumusan masalahnya? Untuk rumusan masalah sendiri yaitu bagaimana sih cara untuk mendapatkan keuntungan maksimum dari sebuah penelitian. Adapun untuk rumusan masalahnya, tentu saja sejalan dengan rumusan masalah tadi, yaitu adalah untuk mengetahui keuntungan maksimum penjualan beras pada pedagang ecer yang ada di pasaran. Untuk bab 2-nya, yaitu mengenai landasan teori. Kita harus tahu dulu nih pengertian beras ataupun definisi beras. Jadi beras secara umum itu menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 19/M DAG/PER/3/2014, yaitu menjelaskan bahwa beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah yang berasal dari Oryzita sativia. Dan bagian pada bulir padi atau gabah itu telah dipisah dari sekama dan dedak atau bekatul. Ini menurut Kementerian 2015. Adapun beras giling atau beras sosoh itu digunakan sebagai olahan nasi untuk dikonsumsi. Beras telah dikonsumsi tidak kurang dari 26 negara loh. Siapa-siapa saja sih? Salah satunya beberapa negara yang disebutkan di sini, yaitu adalah Cina, India, Indonesia, dan lainnya yang banyak sekali, bahkan separuh dunia telah mengkonsumsi beras. Jenis-jenis beras ini ada 3. Yang pertama itu adalah beras premium. Presentasi dari beras ini yaitu berkepala butir hampir utuh hingga 95%. Lebih besar dari 95%. Dan derajat sosoknya itu hampir 100%. Sedangkan beras medium dengan persentase beras kepala kurang dari 99%. Untuk beras luar kualitas yaitu kurang dari 100% derajat sosok. Dan biasanya cenderung untuk berwarna gelap. Selain itu apa sih pengertian harga dan keuntungan maksimum. Jadi harga itu adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa.
Nah, hal ini digunakan untuk per kelompok atau waktu tertentu dan tempat tertentu. Nah, menurut Alman 2011, harga adalah suatu moneter atau ukuran lain yang ditukarkan agar memperoleh hak pemilihan atau penggunaan suatu barang dan jasa sehingga menimbulkan keputusan konsumen. Nah, setelah kita tahu bahwa harga itu adalah sebuah nilai tukar, maka kita akan mencari nih nilai tukar tertinggi ataupun keuntungan. Nah, jadi keuntungan atau laba itu pengusaha dalam menjalankan usahanya. Nah, proses produksi dilaksanakan seefisien mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Adapun menurut ekonomi profits, yaitu adalah keuntungan ekonomi, surplus atau kelebihan pendapatan total atas semua biaya produksi yang telah dikeluarkan. Nah, untuk kajian empirisnya saya menggunakan penelitian dari Astiti Ayu F 2013 ya. Nah, judulnya itu menentukan keuntungan maksimum pada penjualan olahan tape dengan menggunakan metode Langridge. Nah, untuk metode penelitian itu sama ya, menggunakan ada optimasi, terus ada fungsi tujuan, fungsi batasan, dan metode Langridge. Hasil penelitiannya itu bagaimana harus memproduksi tape dalam kemasan 6063 pieces untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, untuk bab 3 ini adalah metode penelitian. Nah, saya ya mengambil penelitian dari BPS, Badan Pusat Statistik, dan juga Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan. Nah, jadi saya mengambil tahun 2021-2022. Nah, mengenai variabel beras ya. Jadi beras premium itu saya kasih X1, terus beras medium itu saya kasih X2, dan beras yang berkualitas luar dari kualitas itu adalah X3. Nah, jadi tahap penerapan analisis ini digunakan dalam bentuk pemasaran dan menggunakan bentuk persamaan linier dan memodalkan masalah optimasi dalam bentuk sistem persamaan linier. Yang paling utama dilakukan untuk dapat mengklarifikasikan masalah dengan menemukan variabel terkait yang berpengaruh. Nah, jadi untuk X1 itu adalah harga beras dengan kualitas premium, X2 itu adalah beras dengan kualitas medium, dan X3 itu adalah beras dengan yang berasal dari luar kualitas. Nah, selanjutnya ya, setelah kita mengklarifikasikannya, nah menemukan fungsi tujuan. Nah, tujuan dari ini adalah menjual beras adalah yang memperoleh keuntungan maksimum setiap jenis beras dalam penjualannya. Dan peroleh jadi harga produksi dan harga jual. Bentuk fungsi dibentuk dalam tabel berikut. Nah, jadi untuk harga produksi atau beras kualitas premium X1 itu pedagang ecerannya ya per kilo adalah Rp9.456. Nah, untuk beras kualitas medium itu Rp8.962 dan beras luar kualitas Rp8.589. Nah, ini adalah beras yang langsung dari penggiling. Nah, untuk harga jual di pasar itu adalah untuk yang premium Rp14.000, untuk yang kualitas medium itu Rp2.500, dan luar kualitas itu Rp12.000. Nah, jadi untuk perhitungan selisihnya dari produksi dan harga jual, untuk premium itu adalah Rp4.544. Nah, untuk beras itu ada Rp3.538 dan beras luar kualitas itu Rp3.411. Nah, jadi terdapatlah ya X1-nya, X2-nya, dan X3-nya. Nah, setelah itu ya kita menggunakan fungsi batasan. Nah, fungsi batasan ini bagaimana sih caranya ya untuk masing-masing pengecer dan kemudian mencari peluang dari masing-masing produk terhadap total yang akan dijualnya. Nah, dan juga dalam batasan waktu harus lebih kecil dari jumlah pengiriman pada masing-masing pengecer. Nah, untuk periode waktu ini ya digunakan selama 1 tahun. Nah, jadi bagian ada triwulan 1 ini dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, jadi sampai 3 triwulan ya dari 4 bagian. Nah, untuk menemukan titik optimum dengan menggunakan metode Langridge ini adalah
setelah kita tahu nih fungsi-fungsinya tadi apa, kita sudah menemukan nilai X-nya berapa, terus triwulannya berapa. Nah, lalu carilah fungsi V. Nah, dengan bantuan software Maple. Nah, jika sudah menemukan nilai X-nya dan nilai V, maka masukkan dalam language-nya dan temukan beberapa penjualan maksimum dari penjualan beserta olahannya. Nah, mungkin sekian ya presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman yang mendengarkan dapat belajar lebih jauh lagi untuk dapat mendalami mengenai metode language. Nah, saya mohon maaf jika belum sempurna karena sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.